Nah, topik yang hari ini saya mau bahas adalah bagaimana kriteria memilih pakan ikan koi yang bagus untuk koi-koi kesayangan kita gitu loh. Halo, ketemu lagi Norma dan teman-teman Bless People dan tentunya koi lover, karena hari ini kita topiknya mau mengenai koi. Dan ini satu edukasi, dan sekali lagi ya, saya tidak ada bermaksud apa-apa, hanya kepengen sharing ke teman-teman. Nah, kalau memang nanti bisa bermanfaat dipakai, saya juga ikut seneng. Nah, topik yang hari ini saya mau bahas adalah bagaimana kriteria memilih pakan ikan koi yang bagus untuk koi-koi kesayangan kita gitu loh. Karena kan banyak sekali beredar di luaran sana berbagai macam merek, berbagai macam tipe, berbagai macam karakter dan kebutuhan mengenai pakan koi ini. Dan mungkin di vlog-vlog sebelumnya kita nggak pernah bahas detail gitu. Nah, yang nomor satu yang nanti saya mau bahas ini, kenapa kita memilih pakan merek ini. Nanti mereknya apa dan tipenya apa, saya akan jelaskan di belakang. Kita memiliki beberapa pertimbangan. Oke, berarti ada pertimbangan khusus ya? Betul, tapi sekali lagi Norma, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, tetap nomor satu bahan ikannya. Jadi pakan dan lain-lain ini hanya untuk memaksimalkan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, seperti biasa kita akan bahas 3 pertanyaan dulu ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini bagus sekali dari Mancing Bersama Channel. Waduh. Ya, ini pasti hobi mancing ini ya. Cuman kalau koinya jangan dipancing ya, kasihan ya. Nah, Pak Ade, saya jadi perawat ikan koi untuk customer saya. Dan ternyata di kolamnya itu ada ikan nila. Apakah ikan nila baik dicampur sama koi atau tidak? Karena saya minta alasannya dicampur dengan koi. Intinya topiknya itu nila dicampur koi itu seperti apa efeknya. Nah, memang saya pernah menemui beberapa case seperti ini Norma. Dan memang ikan nila itu bisa dicampur dengan koi, karena saya pernah beberapa kali ada kolam customer kita yang ikan koinya ada ikan nila, ada ikan gurame, dan ikan ain tawar yang lain. Tapi catatan pentingnya, kalau memasukkan ikan nila atau ikan tawar apapun itu tetap melalui proses karantina yang benar. Ikan nilanya ya? Ikan nilanya ya, maupun ya, jadi sebetulnya gini, intinya setiap ikan yang mau masuk kolam baru, baik itu ikan koi ataupun ikan nila tadi yang mau dibahas ini, harus melalui proses karantina yang standar. Ya, intinya kita mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi crash bakteri atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mengenai kegunaannya nila ini bisa makan lumut, kutu dan lain segala macam, buat saya jujur tidak efektif. Buat saya lebih enak begini teman-teman, koi itu kan kita mau menikmatin utamanya koinya, betul nggak? Benar. Nah, kita pernah ada satu customer itu di Tangerang, yang satu kalau nggak salah di Cirebon. Itu saya arahin untuk ikan nilanya dikeluarin. Oke. Nah, diganti ikan Sumatera atau di ikan manfish yang nanti coba foto-foto ikannya teman-teman nanti tampilin, atau kaviar atau apa, itu ikannya lebih kecil, lebih nggak terlalu mencolok dan nggak bisa terlalu gede. Oke, berarti nggak mengganggu itu ya estetika kolam. Oh, ini tuh kolam koi. Betul, gitu ya. sebetulnya saya menurut saya ya Pak Mancing Bersama, secara mungkin kesehatan ataupun dicampur dengan koinya itu aman. Oke. Tapi untuk estetika ngelihatnya jadi nggak enak dong. Gitu ya. Apalagi nanti kalau ikannya nila lebih gede dari koinya lah. Ini mau piara utamanya kolam koi atau kolam nila ini. Jangan-jangan nanti malah kita seperti jadi pelihara. iya, pelihara nila campur koi ya, kan lucu kan. Jadi intinya sih saran saya ya, jangan sampai mengganggu keindahan ikan koi itu sendiri. Dan kalau memang mau masukin ikan nila atau apapun melalui proses karantina yang benar gitu. Tapi pada prinsipnya aman, karena saya pernah beberapa kali ngelihat ada kolam-kolam yang memang dicampur dengan ikan nila. Meskipun ada arwana juga itu. ada arwana, kita di Semarang pernah juga. Nah, apa saja yang boleh dicampur dengan koi? Antara lain ya, satu ikan Sumatera. Oke. Ikan redfish yang bentuknya gepeng, nanti kita cantumin fotonya. Kemudian ikan nila, kemudian ikan tamasaba. Nah, kemudian ikan koki, saya juga ada beberapa teman saya di Jakarta juga dicampur itu masih bisa. Meskipun kadang katanya kalau kokinya itu ibaratnya dicampur dengan koi, sarannya koinya jangan yang kekecilan. Karena kalau koinya kekecilan biasanya kokinya diserang sama yang kecil-kecil, nakal. Koi kecil itu nakal, tapi kalau koinya justru udah jumbo, ikan kokinya malah aman. Ya, tapi saya nggak pernah nyoba ya, itu sharing dari teman saya di Jakarta. Tapi menjawab tadi Pak Mancing Bersama, intinya ikan nila dicampur dengan koi itu nggak apa-apa, tapi menurut saya nggak pas gitu. Jadi membuat penampakan ikan koinya jadi nggak indah dong gitu. Ya, kita masuk pertanyaan kedua. Wah, ini dari Bos Putu Palguna nih ya, dipilih oleh tim Bless Channel 2 hari yang lalu. Om, katanya rumah bakteri itu harus di tempat tertutup atau gelap, benar nggak itu? Itu nggak benar.
mitos. Jadi maksud saya begini, justru rumah bakteri itu atau ibaratnya chamber yang isinya bakteri biologis itu memang harus di tempat yang usahakan ada sinar matahari. Tapi atasnya kita tutup pakai decking kayu atau penutup filter. Kenapa? Supaya nggak kotoran, debu dan yang lain-lain itu nggak masuk terlalu ekstrim. Tetap masuk Pak, tetap, tapi jumlahnya sedikit. Nah kalau tidak ada matahari sama sekali, teorinya adalah hampir semua makhluk hidup itu butuh matahari. Bener, Pak. Termasuk bakteri positif tadi. Jadi kalau di tempat gelap itu nggak tepat juga. Justru terkadang kalau teman-teman perhatiin kolam-kolam ikan koi yang baru, yang tidak terkena sinar matahari yang cukup, itu biasanya airnya dan media bakteri biologisnya nggak jadi-jadi. Berarti nggak sempurna. Nggak sempurna. Tapi kalau yang mataharinya cukup dan ada penutupnya, decking kayu filternya, itu bisa cepat sekali maturnya, atau bakteri positifnya atau rumah bakteri itu cepat jadi. Jadi seperti itu Bos Putu. Jadi kalau masalah tertutup itu sebetulnya tertutup tapi masih ada rongganya, supaya intinya bakteri itu bisa berkembang, bisa butuh sinar matahari untuk dia menjadi habitat seperti itu. Nah sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya. Oh ini dari pertanyaan terakhir dari Wahyu Sinyo, sudah agak lama, 4 minggu yang lalu. Saya karantina alatnya seadanya karena nggak mampu untuk beli alat yang lebih bagus. Baju orang ukurannya beda-beda, brother. Keinginan saya miara koi tinggi, tapi yaitu saya menyesuaikan dengan saku. Anda setuju atau enggak dengan cara sederhana, nggak usah diumbar bahwa itu jelek kali, brother. Aduh, jangan sensi dong. Nah, gini ya, saya perjelas dulu. Saya tidak pernah, maaf ya, harus mengikuti standar atau budget yang kita sharingkan. Bahkan saya selalu ngomong kan, sesuaikan dengan budget masing-masing, betul nggak? Yang sering kok itu garis besarnya itu. Garis besarnya itu, saya nggak pernah ngomong bahwa karantina yang sederhana atau murah. Cuman yang maksud saya ini, yang saya singgung utamanya, dia duit ada, beli kolam, bikin kolam mahal bisa, beli koi mahal bisa, tapi tempat karantina seadanya, itu yang saya sedih. Itu ya kok. Gitu. Kasihannya ke makhluk hidup. Ke makhluk hidupnya, tapi kalau memang uangnya mepet, tempat karantinanya terbatas, tapi yang penting dipikirkan yang terbaik, tetap ada aerator, ada sirkulasi tong, yang penting air bisa sirkulasi, itu nggak pernah saya jelekin. Benar. Gitu loh, jadi maaf jangan sensi ya Bos ya. Maksudnya ini buat kita nih sharing ini juga hanya untuk ibaratnya menunjukkan ke teman-teman standarnya yang benar seperti ini. Kita kan pernah buat standar kolam koi yang benar, karantina yang benar, tapi tidak pernah saya bermaksud untuk mengecilkan atau menjelekkan teman-teman yang memang budgetnya mepet atau uangnya terbatas dengan fasilitas karantina yang seadanya. Enggak. Tapi yang justru saya tekankan keras, kamu punya duit tapi tempat karantinanya pelit itu loh. Nah itu saya paling gemes. Kecuali kalau kamu memang nggak punya uang, itu urusan beda lagi. Uang beli koinnya mahal-mahal kok saya tahu. Bikin kolamnya juga habisnya ratusan juta. Masa nyediain tempat karantina hanya karena alasan males Pak, penuh Pak. Nanti ribet Pak. Nah, apalagi pakai Tupperware gitu, terus kasih aerator cepluk gitu, ya kasihan dong ikannya gitu. Tapi kalau masalah tadi ya, sekali lagi Bos jangan sensi, jangan juga menarik kesimpulan yang mungkin dari cara penyampaian saya sebetulnya jelas, sesuaikan dengan budget masing-masing. Yang penting berikan yang terbaik untuk karantina ikan koi kita, supaya ikan kita, koi kita ini bisa terjaga kesehatannya dan saat masuk kolam juga umurnya bisa panjang. Seperti itu ya. Nah itu tadi 3 pertanyaan sudah kita jawab. Sekarang kita akan membahas topik utama, bagaimana kriteria memilih pakan koi yang bagus. Dan sekali lagi mohon maaf Pak, saya nanti uangnya mepet belinya kok. Enggak apa-apa gitu loh. Enggak usah beli pakan itu. Enggak, jangan merasa sensi sendiri bahwa wah yang kita review kok pakan yang bagus. Oh kok yang kita review kolam yang bagus, terus saya berarti kalau kolamnya nggak bagus atau pakannya nggak bagus. Enggak, saya nggak pernah bilang itu loh. Saya cuma hanya menunjukkan ini loh yang kita pakai dan memang kelebihan-kelebihannya sama poin-poinnya ini. Nah biar nggak kepanjangan, kita langsung ke arah kolam sana ya, sekalian kita kasih makan. Yuk. Oke, nah kriteria memilih pakan yang bagus untuk ikan-ikan koi kesayangan kita dan untuk kualitas air kolam di kita, itu nanti saya akan coba sharing. Nah sekali lagi yang saya utamakan ini, kenapa kok kita memilih pakan-pakan yang dengan tipe dan karakter seperti ini. Nah yang pertama Norma, ya ini ya. Warnanya kok beda-beda. Nah warnanya beda, nanti saya jelasin. Ini yang warnanya coklat ini namanya mereknya Nippon Giant Bone. Oke. Ya ini tujuannya untuk body, anatomi, pertumbuhan, growth dan segala macam nih. Nanti di show dekat nanti kita tampilin juga mereknya ya. Nah yang putih-putih ini saya pakai hoki.
merek lokal. Ini Wejem. Nah, Wejem ini fungsinya untuk pencernaan. Nah, karena kali ini saya mau treatmentnya untuk kolam ini adalah untuk high growth dan untuk Wejem, karena saya mau naikin body dan mau membersihkan dan memperbagus pencernaan ikan dengan Wejem. Wejem itu intinya kalau di pakanan manusia itu seratnya tinggi. Bagus untuk skin, bagus untuk pencernaan. Dan sekali lagi jangan nanya ya Pak, colornya berapa persen? Ya itu tergantung kebutuhan masing-masing. Tergantung kapasitas. Betul, kamu mau cari apa, mau kejar apa ya silahkan itunya yang dibanyakin. Pak nanti Pak Adi high growth-nya berapa, colornya berapa, Wejemnya berapa, nggak ketemu. Karena kita kebutuhannya beda-beda. Ya, nah Anda yang mau kejar apa? Nah contoh ini kolam shio. Untuk masalah warna, Norma bisa shoot dulu. Di sini warnanya rata-rata udah strong semua. Jadi color mulai saya kurangin, saya Wejem dan high growth-nya saya naikin. Nah, pilihlah yang bentuk cetakannya ini pulen. Nggak gampang hancur teman-teman. Ini saya tekan-tekan seperti ini, kuat banget baru hancur tuh. Ya, tapi kalau enggak, dia kuat sekali. Dan dia nggak gampang sekali remuk di air. Karena kalau gampang remuk di air, pasti buat air kolam itu kotor. Belum sempat kemakan ikan, masuk ke chamber, masuk ke skimmer, masuk ke overflow sayang. Tapi ada kayak gitu? Ada. Ya, itu yang pertama ya. Saya tes dulu nih. Kalau saya bilang kenapa ini pulen nih. Tuh. Dia ibaratnya begitu masuk air tidak hancur. Terus bentuknya juga padat sehingga dalam waktu tertentu pun dia kerendam air, dia tetap pakem. Nggak hancur, nggak gampang lembek, gampang ngepiur istilahnya seperti itu. Dan biasanya pakan-pakan merek begini nanti koinya waktu buang kotoran pun kotorannya bisa pulen. Kotorannya nggak yang ngepiur pecah atau yang kotorannya yang lembek seperti itu saya kurang suka. Ya, nah itu yang pertama ya. Nah yang kedua adalah kenapa saya suka Nippon dan Wejem merek hoki ini, dia tidak berminyak Norma. Ya kita shootnya kali ini agak dekat di air nih. Tuh nggak ada minyaknya ya. Tuh. Nah terkadang ada beberapa merek pakan, sekali lagi saya nggak mau sebutin, yang begitu kita taruh di air, terus airnya langsung berminyak. Nah itu saya kurang suka juga. Saya cuma punya logika seperti ini. Jangan nanya ya nanti minyaknya berapa, lemaknya berapa, saya nggak pernah ngitung itu. Kalau kamu makan gorengan atau yang berminyak dalam jumlah banyak, bagus nggak buat kesehatan? Nah berarti artinya minyak sendiri untuk koi kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Makanya saya pilih pakan yang ibaratnya yang tidak berminyak. Nah yang ketiga, saya suka sekali yang floating. Floating itu makan yang ngambang seperti ini, sehingga kita waktu ngasih makan ini kita bisa menikmatin ikan koinya naik ke atas. Nih saya kasih contoh lagi nih. Tuh. Oh, koinya kan naik. Tapi kalau pakan yang sinking, memang itu komposisi secara kepadatan dan komposisi jumlah ibaratnya timbangan gram-gramannya itu lebih padat, tapi dia tenggelam ke bawah. Sehingga koi nanti akan kecenderungan di bawah terus. Oke, berarti bisa menimbulkan dia tuh aktifnya di bawah. Gitu. Betul sekali. Nah, makanya saya suka pemilihan ini, pakan ini biasanya floating. Yuk kita sebelum bahas kelebihan-kelebihan yang lain, kita coba kolam yang sini ya, angka 8 nih. Oke, ini kebutuhannya sama ya? Kebutuhannya sama, kalau untuk warna ini saya rasa udah cukup. Nah, minggu ini jadwal saya memang naikin body sama Wejem. Nah, kita langsung kasih semua tuh. Tuh lihat, ada minyaknya nggak? Tuh, tetap bersih kan? Gitu. Ya, itu tadi poin yang ketiga. Poin keempat nih. Ada. Nih, ya. Kenapa saya cium? Saya tuh suka pakan yang baunya agak amis. Makanya ikannya nafsu, makanya. Ngerti nggak maksud saya? Nah, kadang ada beberapa merek pakan yang waktu saya bau seperti ini, kok kayak baunya banyak bau seperti tepung atau yang ibaratnya malah kayak ada bau kimianya atau pewarnanya, itu saya nggak suka. Bahkan beberapa merek terutama yang murah, itu begitu ditaruh di air, airnya langsung hijau, langsung warnanya agak kemerahan seperti warnanya peletnya. Kemudian ikannya juga rasanya nafsu makannya kok kayak agak kurang gitu. Tapi kalau Nippon sama Wejem ini banget. Nah ini, dia ikan langsung ibaratnya nafsu banget tuh. Tuh. Nah, dia makannya itu semangat gitu loh Norma. Nah sekali lagi tadi kebetulan yang saya pakai adalah high growth-nya itu merek Nippon dengan yang tipenya itu Giant Bond yang untuk high growth dan pertumbuhan, karena high growth pun Nippon ada beberapa merek setahu saya, tapi saya nanya sama yang importernya langsung, nanti kita akan cantumin di link deskripsi juga. Kita nggak jual pakan ya, sekali lagi ya. Nanti teman-teman bisa langsung kontak atau cari di toko-tokopedia ataupun toko-toko peralatan koi pasti sudah banyak. Nah, intinya adalah kita pakai yang Giant Bond.
yang high growth. Nah, Wejem-nya kita pakai merek lokal Hoki. Nah, nanti kita akan cantumkan juga seperti itu. Nah, sekarang kita coba juga di kolam yang 35 ton ya. Nah, ini. Nah, betul kan? Nah, ini kan makanya saya suka banget amisnya nih pas gitu loh. Makanya koi-koi itu nafsu makanya. Nah, terkadang teman-teman jangan kaget juga kalau kita misalkan dulu ya, saya sebelum ini kan saya pakai merek JPD. Ya, sekali lagi bukan saya bilang JPD jelek ya, enggak ya, JPD bagus juga. Tapi memang secara operasional, secara cost, secara biaya, selisihnya karena kita ikannya itu ratusan sampai ribuan dan ada sekitar 13 kolam, itu selisihnya lumayan banget. Dengan saya ganti Nippon ini, saya bisa neken cost agak banyak deh. Nah, biasanya pergantian pakan intinya, terkadang koi ini agak kurang nafsu. Waktu awal-awal dulu saya kasih Nippon dan ganti merek Wejem-nya ini pakai Hoki, tadinya Wejem-nya saya juga pakai JPD. Ikan sempat kayak agak makannya ini kayak ragu-ragu. Apa perlu kita harus mix dulu kok? Atau sebetulnya enggak sih, tapi itu hanya cuman beberapa kali, setelah itu dia jadi terbiasa lagi. Oke. Nah, makanya kalau saya sudah pakem pakai merek pakan tertentu ini, saya udah males ganti-ganti lagi. Karena yang tadi ya saya bahas ya, saya ulang lagi, yang nomor satu adalah bentuk pelet atau cetakannya ini pulen, nggak gampang hancur. Yang kedua, tidak berminyak. Benar. Ya, yang ketiga dia floating, ngambang di air. Yang keempat baunya amis sehingga ikan tuh nafsu. Nah, kalau saya hanya itu. Jadi Nah, nyamannya cuma itu ya. betul, pertimbangan saya itu. Nah, kalau masalah Pak, koi saya bisa jumbo nggak, semeter nggak, finish nggak apa, itu kembali lagi ke ikannya. Ya, jadi jangan khawatir, pakan ini hanya hitungan saya nggak nyampe 30% dari untuk menciptakan atau meningkatkan kualitas ikan koi itu sendiri. Utamanya genetiknya atau bahan ikannya. Itu mau pakannya kita merek apapun, import kayak apapun, kalau memang bahan ikannya jelek ya jelek, seperti itu. Ya, tuh kan, jadi asik kan, kita pun lihat review di kolam ini, dia nikmatin makannya ini kan kayak lahap, kayak seneng, dan airnya nggak berminyak, dan kotorannya nggak ngepiur. Kotorannya bisa pulen-pulen, sehingga langsung tersedot ke bottom drain, ataupun tersedot ke skimmer, seperti itu. Nah, itu tadi ya, kita review pakan, kebetulan merek Nippon dan merek Hoki. Sekali lagi, bukan saya terus tidak mau mereview pakan lain, karena memang ini yang saya pakai. Dan bukan berarti merek lain jelek, enggak. Makanya teman-teman intinya mau pakai merek apapun itu bebas. Tapi pertimbangan saya kenapa memilih ini 4 poin tadi. Ya, semoga teman-teman bisa mengambil sharing yang saya sharingkan ini. Dan kalau bisa bermanfaat, saya juga ikut senang. Ya, oke, terima kasih sekali. Untuk kali ini kita membahas mengenai kriteria pemilihan pakan untuk ikan koi kesayangan kita. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.